You'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua. Oke, teman-teman, hari ini Miss ajak teman-teman untuk mengamati sesuatu hari ini ya. Tentang topik momentum, impuls dan kekekalan momentum. Ya, hari ini mau ngerjain apa ya? Kita cek yuk. Miss punya gambar. Ya. Kira-kira gambar apa ini? Raise hand yuk. Kak Nasa. Softball. Kak Alia. Orang lagi mukul. Pertanyaannya mukul apa? Kak Fatin. Pukul bola. Mukul bola. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita punya pemukul sama bola, di Mantul. kata kalian mantul, bergerak, melambung, melayang, berubah posisi. Kalau berubah posisi, bergerak punya kecepatan? Punya. Kecepatannya bisa cepat atau lambat? Betul? Ya. Pelajarannya hari ini adalah siswa mampu mengolah informasi yang diperoleh melalui pengamatan video. Nanti teman-teman akan nonton video. Siswa mampu melakukan peragaan sederhana tentang impuls, ya. Kemudian sudah ada barang-barang di depan sini. Kemudian siswa mampu menganalisis hubungan antara impuls dan momentum seperti apa. Seperti itu. Nah, ini videonya. Kita cek dulu pertanyaannya. Miss Riko, ya, Kak Denata. Pertanyaan yang pertama apa? Apa yang terjadi ketika sebuah bola dipukul dengan tempat bola? Selanjutnya, Kak Sasa. Apa yang terjadi jika bola tersebut dipukul dengan sepotong lidi? Betul. Kalau tadi tongkat, yang sekarang tongkatnya diganti apa yang terjadi seperti itu. Yang selanjutnya, Kak Vega. Bagaimana jika bola tersebut diganti dengan yang lebih besar? Kalau bola yang itu, bola softball diganti bola basket misalkan, apa nih yang terjadi? Gitu ya, bisa apa enggak dipukul? Kita tonton dulu sebentar videonya. Strike zone. Strike zone adalah sebuah area yang berada antara lutut pemukul hingga bagian tengah punggungnya. Agar lemparan bola dinyatakan sah, pitcher diharuskan untuk melempar bola ke dalam area tersebut. Miss cukupkan videonya. Kira-kira sebelum kita menjawab 3 pertanyaan tadi, apa yang teman-teman lihat dari video ini? Boleh raise hand? Kak Vega. Lumayan, satu arah tok. Atau kita nggak bisa prediksi arahnya? Iya. Nggak bisa prediksi ya, bisa ke sana, bisa ke sana. Saya mukulnya kayaknya ke sana, Miss. Tapi kok beloknya ke kanan? Betul? Ya, ada lagi. Raise hand. Kenapa? Semakin keras dipukul? Oh, berarti semakin kita pas bolanya kena, mukulnya pas, dia kencang. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan ini. Dari permainan softball ini, kita bisa jawab 3 pertanyaan ini. Apa yang terjadi ketika bola dipukul dengan tekak pemukul tadi? Bolanya bergerak, mantul, ya kan? Kalau pemukulnya diganti lidi dengan bola softball yang sama, lidinya yang patah. Artinya gaya yang diberikan kurang besar. Betul? Yang terakhir, bagaimana jika bola tersebut diganti dengan bola yang lebih besar? Kalau bola yang itu, bola softball diganti bola basket misalkan, apa nih yang terjadi? Gitu ya, bisa apa enggak? Nggak bisa ya? Mungkin bisa, Miss. Tapi kalau bola softball mentalnya jauh, kalau bola basket paling cuk, gitu dong. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke discussion time. Ada 12 orang di sini, ya. Berarti Miss akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 4 orang. Ada 2 kegiatan yang akan teman-teman lakukan. 2 siswa akan melakukan observasi video. 2 siswa yang lainnya akan melakukan peragaan sederhana sesuai dengan alat dan bahan yang ada di depan sini. LKPD-nya dan pembagian kelompoknya teman-teman bisa lihat di sini. Kelompok 1 ada Sasa, Vega, Fasa, dan Maya. Lalu LKPD-nya teman-teman bisa cek ada di Google Classroom ya. Kelompok 1 akan masuk ke LKPD yang 1, kelompok 2 akan masuk ke LKPD
2, kelompok 3 juga akan masuk ke LKPD yang nomor 3. Silakan dibaca dulu LKPD-nya, setelah itu kita berkelompok. Ada yang ditanyakan? Belum, terima kasih. Silakan dibaca dulu. Ya, ini untuk yang video seperti ini. Untuk yang pengamatan peragaan sederhana nanti bisa bantu untuk variabelnya seperti ini. Jelas ya? Oke, baik teman-teman, sekarang silakan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama tadi ada ya, kelompok yang pertama silakan Kak Sasa, Vega, Fasa dan Naya silakan berkumpul jadi satu. Dan Denata dirapatkan barisannya. Oke. Terima kasih. Jadi Kopas dibuka juga. Siapa yang mau nonton? Video yang Beda bukan? Dua orang mau nonton video siapa? Raga. Berarti yang nonton ada Kak Reva dan Kak Valen. Yang meragakan ada Kak Sekar dan Kak Wawa. Oke, kelompok 3 yang nonton siapa? Kak Clara dan Kak Roti untuk video. Oke, yang peragaan silakan ke depan teman-teman. Yang peragaan let's go ke depan. Dan penggarisnya beserta ininya. Ya, perhatikan alasnya teman-teman. Nih, alasnya ada, alas jatuhnya ada meja atau lantai. Kemudian wadah berisi pasir, kemudian wadah berisi air. Ini ada pasir. Setelah pasirnya selesai, nanti teman-teman buang ke sini, lalu isi kembali dengan air. Aproksimat saja setelahnya. Nanti tinggal bolanya dijatuhkan. Penggarisnya buat apa? Buat jatuhnya bola dengan ketinggian yang sama. Ya, contoh, bola di meja ketinggiannya segini, 60 cm. Jatuhin. Cek pantulannya. Nanti pas di pasir juga 60 cm. Cek. Nanti pas di air juga 60 cm. Cek. Oke? Waktu jatuh bola dihitung, jenis pantulannya diperhatikan. Bisa? Silakan dikerjakan. Ya. Sama. Gerakan pantulannya juga kali ya. Pantulannya juga. Ya, oke. Terus kita boleh. Nah, ketinggiannya harus sama ya, Kak? Tadi kamu ada gambarnya. Kira-kira dari gambarnya bagaimana masa bola? Bagaimana mengatur bola? Ini agak lambat ya. Benar-benar diam ya. Ulang, cepat ulang. Sama. Variabel manipulasi yang dibeda-bedain apanya tadi? Alasnya. Responnya yang kamu ukur apa? Waktu sama? Pantul. Ini jelas ya? 3. Kalau di air agak lama dibandingkan meja. Berarti di pos itu ada. manipulasi alat. Saya buat responnya kerja. Kita praktek pakai bolas sama alasnya ada pasir, meja sama air. Jadi yang pakai meja itu waktunya 0,2 Responnya kayak jelas itu komennya masih gede. Terus mengapa menjadi alat ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari apa yang kami amati hari ini. Yang pertama di sini ada hipotesis yang bisa kita dapatkan setelah melakukan video adalah yang pertama jika bola dipukul maka bola tersebut akan bergerak berbalik arah. Lalu yang kedua jika bola dipukul dengan gaya yang lebih besar maka kecepatannya akan lebih juga. Yang ketiga jika gaya yang diberikan kurang besar maka bolanya tidak bisa bergerak berbalik arah. Lalu yang keempat jika ukuran bola diganti menjadi lebih besar masa yang ada di depan mobil kedua itu akan mengurangi waktu kontaknya sehingga mobil yang kedua kerusakannya lebih sedikit, sedangkan mobil pertama itu dia kerusakannya. Nah, untuk kembali kerja pengamatan videonya, setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan hasil untuk pertanyaan pertama. Yang pertama itu dikarenakan truk memiliki masa yang lebih besar dibandingkan mobil, oleh karena itu untuk yang dihasilkan akan lebih besar, jadinya truk itu mengalami kecelakaan yang lebih fatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah massa suatu benda. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Kemudian kecepatan suatu benda. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Baik, jadi hipotesisnya gimana teman-teman? Sesuai. Sesuai. Baik, kita cek dulu kesimpulannya. Di sini teman-teman kelompok 3 menuliskan momentum adalah massa yang bergerak. Berarti kalau massanya bergerak dia punya momentum, kalau massanya diam tidak punya. Betul ya? Kemudian impuls adalah perubahan momentum. Karena di sini kalau bendanya bergerak dari atas ke bawah kecepatannya berubah. Waktu kontaknya juga berubah, maka impuls dan momentum berkaitan. Betul ya? Oke, good job. Terima kasih kelompok 3. Teman-teman berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, kita simpulkan sebentar apa yang kita pelajari hari ini. Baik, jadi momentum itu adalah apa teman-teman tadi? Massa yang bergerak. Yang bergerak. Sehingga kalau kita bahas tentang momentum ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu massa dan juga bergerak menghasilkan kecepatan. Sehingga kalau kita mau mencari momentum, P simbolnya, dapat dicari dari massa benda dikalikan kecepatannya. Massa bendanya harus dalam satuan kilogram, kecepatannya harus dalam satuan meter per second, sehingga momentum adalah kilogram meter per second. Nih, impuls. Impuls adalah efek gaya ya yang diberikan pada benda ya berkaitan dengan apa teman-teman? Dengan kontak waktu sentuh atau waktu kontak. Sehingga kalau kita rumuskan impuls adalah gaya dikalikan delta T. Sehingga gaya di sini satuannya Newton, waktu ini satuannya second, impuls adalah Newton second. Semakin kecil waktu kontaknya, impulsnya semakin kecil. Sehingga kemungkinan dia untuk menjaga benda itu tidak pecah semakin kecil juga. Tapi kalau waktu kontaknya itu besar, impulsnya besar, maka kemungkinan dia untuk menjaga benda itu tidak crack atau tidak pecah juga semakin besar. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, baik, yang terakhir kita ke Google Classroom, kita isi reflection time hari ini sebelum istirahat. Yuk. Ya, silakan teman-teman buka. Kemudian teman-teman isi. Ada yang seru, happy, ada yang kiowo. Materinya alhamdulillah, teman-teman. Miss cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dan teman-teman lakukan bisa bermanfaat untuk hari ini. Next meeting kita akan lanjutkan untuk tumbukan seperti itu. Jangan lupa Miss berikan LKPD latihan soal di Google Classroom. Semoga teman-teman bisa mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh.